Pemirsa, Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei terkini dengan salah satunya tentang tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi atau MK. Hasilnya pemirsa, institusi itu dinilai telah berhasil memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat. Mahkamah Konstitusi berada di posisi keempat, yaitu di angka 73% setelah TNI 93%, Presiden 85%, dan Kejaksaan Agung 75%. Tingkat kepercayaan masyarakat mulai pulih setelah sebelumnya anjlok di bulan Oktober 2023. Lembaga Indikator Politik Indonesia juga menanyakan pendapat masyarakat soal putusan MK atas hasil perselisihan hasil Pilpres 2024. Mayoritas responden percaya bahwa MK akan mengeluarkan putusan yang adil terkait dengan perselisihan hasil pemilihan presiden 2024. Survei indikator ini dilaksanakan pada 4-5 April 2024 dengan target warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon. Pemirsa, sengketa hasil Pilpres hingga saat ini masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Kubu pasangan calon presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengajukan tuntutan berupa pembatalan hasil Pilpres 2024 dan pemungutan suara ulang karena dugaan kecurangan pemilu serta penyalahgunaan kekuasaan aparat dalam pemilu 2024. Lantas bagaimana pengetahuan dan sikap publik terhadap kasus sengketa Pilpres 2024? Sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang, Prof. Burhan. Prof. Burhan, langsung saja. Ini tadi rilis survei Prof. Burhan menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap MK ini sudah pulih kembali setelah Oktober lalu sempat menurun ya. Indikatornya apa, Prof. Burhan? Iya betul, jadi terjadi pemulihan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi setelah sempat anjlok di bulan Oktober 2023. Saat itu hanya 63% masyarakat yang percaya terhadap MK, dan kita tahu dengan jelas mengapa publik saat itu menurun tingkat kepercayaannya, karena MK mengeluarkan putusan nomor 90 yang sangat kontroversial. Dan setelah itu terjadi perubahan kepemimpinan MK dari Pak Anwar Usman, kemudian diganti ke Pak Soehartoyo, dan dalam beberapa bulan terakhir MK mengeluarkan banyak putusan yang sangat positif dan diapresiasi oleh publik, termasuk pembatalan pasal pencemaran nama baik yang selama ini menjadi pintu masuk bagi kriminalisasi aktivis. Itu MK menghapus pasal pencemaran nama baik. Kemudian juga MK menolak keinginan dari sebagian pihak agar Jaksa Agung berasal dari partai politik. Jadi putusan MK mengatakan Jaksa Agung harus dari kalangan non-partisan. Termasuk juga putusan MK berkaitan dengan parliamentary threshold. Termasuk juga jadwal pilkada yang tidak diubah. Jadi ada banyak gebrakan MK belakangan yang mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK. Meskipun memang belum sepenuhnya recover, tapi trennya dalam beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan. Itu yang warna warna biru ya, garis putus-putus. Dari 63% di bulan Oktober sekarang 73%, naik kurang lebih sekitar 10%. Oke, Prof. Burhan, ini menarik ya, tingkat kepercayaan publik terhadap MK meningkat. Tapi kalau kita misalnya lihat tadi juga dirilis surveinya Prof. Burhan menyampaikan ya soal sikap publik terhadap tuntutan yang bergulir di MK. Kan ada dua ya, soal diskualifikasi Gibran dan juga pemungutan suara ulang. Ini bagaimana sikap publik berkaitan dengan dua tuntutan ini? Ya, jadi kita juga menanyakan melalui survei representatif dengan melakukan metode random digit dialing, ya, kita mendapatkan responden secara random 1.201 responden seluruh Indonesia. Nah, dari data yang kita temukan itu sebenarnya konsisten, ya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan MK dalam menghasilkan putusan yang adil terkait dengan PHPU yang sekarang sedang disidangkan di MK. Jadi total ada 71% lebih, ya 71,8 responden yang percaya bahwa MK akan menghasilkan keputusan yang adil terkait dengan sengketa Pilpres.
Nah, di antara warga yang mengikuti kasus PHPU di MK, tingkat kepercayaan terhadap kemampuan MK menghasilkan putusan yang adil itu jauh lebih tinggi. Artinya, sidang-sidang MK yang ditayangkan oleh media itu mampu memberi semacam kepercayaan kepada publik bahwa MK cukup transparan dan adil dalam mengambil keputusan. Nah, kalau kita lihat dari demografi secara umum tidak ada perbedaan signifikan. Tingkat kepercayaan across the board datang dari berbagai macam kalangan, tetapi memang tingkat kepercayaan terhadap MK terutama berkaitan dengan kemampuan menghasilkan putusan yang adil itu ada variasi kalau dilihat dari pilihan politik. Nah, jadi ada efek partisan ternyata. Jadi kita temukan dari survei yang kita lakukan di awal April 2024 itu terutama pemilih Pak Prabowo dan pemilih Ganjar Mahfud itu cenderung percaya bahwa MK akan mengambil putusan yang adil. Sementara pemilih Anies Baswedan tingkat kepercayaannya rendah di bawah 50%. Nah, yang menarik di sini adalah basis pemilih Ganjar Mahfud. Karena kan elit partainya PDIP terutama itu mengajukan gugatan dan mengkritik keras kan proses yang berlangsung selama pemilu 2024. Tapi basis masa pendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu relatif sangat percaya bahwa MK akan mengambil putusan yang adil yang bisa diterima oleh semua kalangan. Yang relatif tidak mengagetkan adalah basis masa Anies yang tingkat kepercayaan terhadap MK dalam mengambil keputusan memang minoritas ya, di bawah 50%. Oke, Prof. Burhan, itu kan soal tingkat kepercayaan publik yang tadi adalah basis mayoritas para calon presiden, ya. Ada Prabowo, Ganjar, dan juga Anies. Nah, tapi bagaimana untuk sikap publik terhadap tuntutannya? Kan ada dua hal tuh, diskualifikasi Gibran dan juga satunya adalah untuk pemungutan suara ulang. Itu gimana? Ya, jadi kita juga punya pertanyaan terkait dengan petitum yang diajukan oleh paslon 01 atau 03. Ya. Jadi pertanyaan yang kita ajukan, wordingnya bisa dibaca oleh pemirsa dengan cara Anda upload hasil survei yang kita tayangkan di website resmi Indikator, wording dan metodologi saintifiknya kita jelaskan dengan sangat terperinci di sana. Nah, salah satu pertanyaan yang kita ajukan itu berkaitan dengan tuntutan berkaitan dengan pembatalan penetapan pasangan Prabowo Gibran sebagai peserta pemilu. Jadi salah satunya kan ada petitum yang diajukan Gibran dibatalkan kan sebagai peserta pemilu, sebagai cawapres karena dianggap melalui proses yang cacat secara etis ya. Nah, kalau kita tanya berdasarkan pertanyaan tersebut, itu total yang tidak setuju pembatalan penetapan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilu itu total 63,4%. Nah, itu untuk tuntutan yang pertama berkaitan dengan pembatalan kepesertaan Prabowo Gibran. Tetapi kalau misalnya kita tanyakan tuntutan yang lain yang diajukan oleh mereka yang berkeberatan dengan hasil putusan KPU, itu misalnya berkaitan dengan pemungutan suara ulang atau PSU tanpa pasangan Prabowo Gibran. Ini kan diajukan oleh paslon 03 ya. Jadi nanti kalau misalnya petitum ini dikabulkan ya, jika dikabulkan oleh MK, maka peserta pemilu di PSU nanti cuma ada dua paslon, pasangan Anies dan Mas Ganjar. Tapi kalau kita tanyakan tuntutan ini di kalangan responden, itu mayoritas telak ya, 68,6% itu menolak ya. Jika pasangan Prabowo Gibran dibatalkan dan hanya diikuti oleh dua paslon dalam PSU, jika misalnya tuntutan ini dikabulkan. Jadi artinya kalau dari data ini clear sebenarnya, bahkan pendukung PDI Perjuangan sekalipun ya, karena kita punya pertanyaan di 2024 kemarin memilih partai apa saja, kemudian di Pilpres kemarin memilih capres siapa saja, itu kalau efek partisan bekerja seharusnya kan yang tidak setuju terhadap petitum ini kan hanya 58% sesuai dengan jumlah pemilih Prabowo Gibran. Tapi faktanya kan yang tidak setuju terhadap pemungutan suara ulang itu mencapai 68% lebih. Artinya ada sebagian pendukung Anies maupun Ganjar yang juga tidak setuju jika terjadi pemungutan suara ulang dengan meniadakan pasangan Prabowo Gibran.
Artinya sebagian basis dari pendukung Mas Anies atau Mas Ganjar sebenarnya sudah move on ya terkait dengan apa yang sekarang sedang dipersengketakan di MK.